3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Sivitas Akademika SMA Plus NU Pamurakan dan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan satu hidayah, kesehatan dan dapat beraktivitas dalam kegiatan daring daripada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMA Plus NU Pamurakan. Pada kesempatan ini saya bernama Sutopan SPD, merupakan wakil kepala sekolah di bagian kurikulum, dan pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh sekolah sebagai lembaga satuan pendidikan untuk memberikan materi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan mengenai isi yang memuat mata pelajaran dan cara melaksanakannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu, kurikulum ini sesuai dengan undang-undang yang berhubungan dengan undang-undang pemerintah yang berhubungan dengan standar nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan sistem pendidikan nasional, juga Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2018 tentang SMA. Kurikulum yang dilaksanakan di SMA Plus Pamurakan ini adalah kurikulum satuan pendidikan, kurikulum 2013. Alhamdulillah akan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, sudah dilaksanakan sekian tahun. Bahkan kita dari kurikulum ini sudah mengalami pengembangan kurikulum. Kurikulum satuan pendidikan ini akan dilaksanakan sesuai dengan struktur kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu terdiri dari kurikulum yaitu kelompok wajib A dan kelompok wajib B. Kelompok wajib A itu meliputi mata pelajaran pendidikan agama Islam, mata pelajaran PPKN, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, mata pelajaran sejarah Indonesia, dan juga mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk wajib B itu adalah mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan, dan mata pelajaran prakarya. Dan juga ada mata pelajaran yang mulak untuk kegiatan belajar mengajar yang telah disiapkan, dikemas dalam kurikulum di SMA Plus Pamurakan ini. Yang pertama adalah mengenai bahasa Arab yang akan disampaikan nanti di kelas IPS, Prodi IPS. Selanjutnya adalah bahasa Inggris yang akan disampaikan nanti di program studi peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan juga ada mata pelajaran yang semua dapat dari mulai kelas 10 dan kelas 12, baik itu IPA dan IPS, adalah ke-NU-an. Itu merupakan muatan lokal yang disiapkan di SMA Plus Pamurakan, wajib. Dan ada kelas 10 diberikan mata pelajaran muluk, yaitu kajian kitab kuning. Setelah itu sesuai dengan kurikulum
struktur kurikulum 2013 ada peminatan yang terdiri dari peminatan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan juga peminatan ilmu pengetahuan sosial. Untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam ini terdiri dari matematika peminatan untuk waktunya adalah 3 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11, dan 4 jam di kelas 12. Sedangkan untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam itu ada 4 pelajaran. Yang pertama matematika, yang kedua adalah biologi, ketiga fisika, dan yang keempat adalah kimia. Berarti dalam peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam ini banyak mata pelajaran yaitu matematika, karena ada matematika umum, matematika wajib, dan juga ada matematika peminatan yang muatannya itu untuk kelas 10, 11, dan 12 itu untuk matematika wajib 4 jam, sedangkan untuk peminatan untuk matematika kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Sehingga khusus matematika untuk kelas 10 mendapatkan 7 jam pelajaran untuk kelas matematika. Selanjutnya adalah peminatan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial ini terdiri dari mata pelajaran geografi. Untuk kelas 10 muatannya adalah 3 jam pelajaran, kelas 11 4 jam pelajaran, dan kelas 12 4 jam pelajaran. Selanjutnya pelajaran sejarah umum, ekonomi, dan sosiologi. Ini akan sama waktunya, yaitu 3 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11, dan kemudian 4 jam di kelas 12. Dalam pelaksanaan ini setiap mata pelajaran akan dinilai. Ada 3 ranah penilaian. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Di mana mengenai sikap itu ada 2 kriteria. Yang pertama adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Itu penilaian dalam kegiatan belajar mengajar per mata pelajaran. Nah, dalam pelaksanaan peminatan ini kita yang plus Banguragan sudah melaksanakan suatu uji psikologi, psikotes, yang nanti bisa untuk menentukan bahwa siswa didik baru itu akan masuk kemana peminatannya, apakah peminatannya masuk ke MIPA, matematika, ilmu dan pengetahuan alam, ataukah nanti masuk ke IPS. Di samping itu nanti ditunjang oleh nilai dari sekolah, yaitu nilai SMP rata-ratanya itu berapa. Tentunya untuk peminatan bisa dengan patokan nilai kurang lebih 7,5. Yang kedua adalah tentunya dari orang tua ya. Orang tua juga menentukan caranya. Tetapi nanti akan ditentukan secara objektif oleh uji psikotes nanti tadi, bisa menentukan kemana anak ini akan masuk. Dalam pelaksanaannya nanti dalam kegiatan belajar mengajar itu ada satu kegiatan yang sifatnya ujian kompetensi inti, kompetensi dasar pengetahuan keterampilan, baik itu ulang harian per kompetensi atau ulangan yang dilaksanakan oleh sekolah, yang terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga ujian akhir tahun. Itu adalah merupakan kegiatan evaluasi, di mana dalam evaluasi ini ada beberapa hal yang diperhatikan tentunya untuk bisa meningkatkan kompetensi siswa. Dari nilai yang ada per kompetensi dari ulang harian itu nanti ada semacam pengayaan, karena bagi siswa yang nanti mempunyai kompetensi dan ingin meningkatkan kompetensinya untuk mendapatkan lebih
tinggi itu bisa melakukan pengayaan. Nah, tetapi untuk siswa yang barangkali nanti dalam kompetensi itu mempunyai kekurangan dalam kriteria minimalnya, itu tentunya nanti akan diselenggarakan remedial. Nah, sehingga sekolah itu bisa mendapatkan suatu nilai yang maksimal dengan kemungkinan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kenaikan kelas, sehingga anak insya Allah bisa naik kelas semua ketika bisa mengikuti urutan-urutan yang tadi. Ketika kompetensi dia kurang remedial, yang lebih ingin ditingkatkan kompetensinya bisa ikut pengayaan. Di dalam kegiatan belajar mengajar diakhiri nanti oleh suatu evaluasi, diakhiri dengan kemungkinan adanya suatu kegiatan yang biasa dilaksanakan di sekolah, tentunya akhir tahun itu kenaikan kelas. Nah, di sini ada kriterianya untuk kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas itu yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran kita untuk kriteria di sini mencapai dari minimal kehadiran itu adalah 80% untuk kelas 10. Minimal 80% itu udah minimal sekali. Maka dari itu siswa itu agar bisa melaksanakan KBM dengan sebaik-baiknya, baik daring maupun luring, dan mengadakan komunikasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kehadiran walaupun daring tetap dilaksanakan karena nanti akan bisa dilihat. Kalau dulu kita menggunakan Google Classroom ya untuk daring, nah sekarang kita menggunakan SiAjar Simulink yang baru akan dilaksanakan di tahun ajaran 2021-2022 ini. Selanjutnya untuk kriteria kenaikan kelas selain daripada kehadiran itu adalah mengenai nilai. Tentunya nilai per mata pelajaran apabila ada 3 mata pelajaran yang di bawah KKM itu juga bisa dijadikan sebagai kriteria yang tidak naik kelas. Nah, maka dari di sini tadi adanya pengayaan, adanya suatu remedial di sini adalah suatu upaya untuk mengatasi hal-hal demikian. Dan yang terakhir itu adalah siswa tidak bisa dinyatakan kelas apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang berhubungan dengan sikap. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai bisa tidak naik kelas apabila siswa itu melanggar ketentuan-ketentuan dengan poin yang sudah melampaui daripada ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Itu adalah merupakan aturan-aturan kurikulum yang ditetapkan untuk sebagai aturan yang pelaksanaan kegiatan pengajar nanti. Itulah materi yang disampaikan untuk kurikulum khususnya untuk kelas 10 yang kelas yang baru. Semoga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar baik daring maupun luring, selalu mentaati aturan sekolah, selalu mentaati aturan pemerintah, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan baik itu adalah kurikuler maupun ekstrakurikuler yang telah ditetapkan, dan kita selalu melaksanakan kegiatan dengan tulus, ikhlas, dan niat yang mulia. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.